Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di channel ini. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, kali ini saya akan mencoba untuk berbagi sedikit tentang latihan soal uji pengetahuan UKM PPG dalam jabatan tahun 2021. Kali ini materinya masih tentang pedagogik, tentang teori belajar ya. Namun seperti biasanya saya berpesan kepada Bapak Ibu sekalian ataupun yang sedang menyaksikan video ini agar kiranya dapat menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar channel ini dapat terus berkembang dan saya akan makin termotivasi lagi untuk membuat video-video berikutnya. Baik, terima kasih. Kita mulai saja latihan soal uji pengetahuan UKM PPG dalam jabatan materi pedagogik teori belajar. Soal pertama, teori belajar yang mengutamakan perubahan tingkah laku pada individu yang belajar dengan mengutamakan hubungan stimulus dan respon merupakan teori belajar A. Kognitivistik, B. Behavioristik, C. Konstruktivistik, D. Humanistik, dan E. Rekonstruktivistik. Silakan Bapak Ibu jawab. Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 1 ini adalah teori behavioristik, yaitu B. Lihat saja ini ya. Teori belajar behavioristik menyatakan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku. Seseorang dianggap belajar jika ia telah mampu menunjukkan perubahan tingkah laku. Pentingnya masukan atau input yang berupa stimulus dan keluaran atau output yang berupa respon. Stimulus adalah sesuatu apa saja yang diberikan oleh guru kepada peserta didik, dan respon berupa reaksi atau tanggapan yang dihasilkan oleh peserta didik terhadap stimulus yang diberikan oleh guru. Baik, kita lanjutkan soal kedua. Apabila dalam proses belajar peserta didik melakukan sesuatu sampai dengan mendapatkan respon yang tepat dan sesuai dengan apa yang diinginkan, serta menghilangkannya apabila dirasa tidak sesuai. Hal ini merupakan prinsip belajar dari A. Conditioning, B. Trial and error, C. Shaping, D. Konseptualisasi, dan E. Stimulus respon. Sekarang kita coba membahasnya. Conditioning. Teori conditioning berkesimpulan bahwa perilaku individu dapat dikondisikan. Kemudian trial and error. Nah, ini belajar dapat dilakukan dengan mencoba-coba atau trial and error, di mana proses mencoba-coba dilakukan bila seorang tidak tahu bagaimana harus memberikan respon atas sesuatu karena kemungkinan akan ditemukan respon yang tepat berkaitan dengan masalah yang dihadapi. Di sini ada respon yang tepat sesuai dengan apa yang diinginkan serta menghilangkannya apabila dirasakan tidak sesuai. Jadi untuk mendapatkan hal ini maka perlu dilakukan percobaan atau trial and error ya. Jadi jawabannya adalah B. Soal nomor 3, contoh penerapan teori behavioristik yang dapat dilakukan oleh guru dalam praktik pembelajaran adalah A. Membimbing siswa dalam memperoleh pengetahuan baru, B. Menyediakan atau memberikan kegiatan-kegiatan yang merangsang keingintahuan siswa dan membantu mereka mengekspresikan gagasannya, C. Memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar, D. Memahami tahap-tahap perkembangan peserta didik dan menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan tahap tersebut, E. Memberikan penjelasan pengetahuan baru. Baik, jawabannya adalah yang C. Karena apa? Karena teori behavioristik itu berkaitan dengan memberikan stimulus kepada peserta didik ya. Memberikan stimulus kepada peserta didik. Jadi secara langsung ya, kalau misalnya yang B ini memberikan kegiatan-kegiatan yang merangsang keingintahuannya, kegiatannya apa? Ini kegiatan-kegiatan yang merangsang keingintahuan siswanya apa? Sedangkan di sini sudah jelas sekali memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar ya. Jadi jawabannya adalah C. Kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Seluruh komponen pendidikan memiliki tujuan yang sama, yaitu terbentuknya manusia yang ideal, manusia yang dicita-citakan, yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri. Pernyataan tersebut merupakan bagian dari teori A. Behavioristik, B. Kognitivistik, C. Konstruktivistik, D. Humanistik, dan E. Sibernetik. Jawabannya adalah teori belajar humanistik. Teori humanistik berpendapat bahwa teori belajar apapun dapat dimanfaatkan asal tujuannya untuk memanusiakan manusia.
yaitu mencapai aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri orang yang belajar secara optimal. Di sini ada kata-kata aktualisasi diri ya. Ini aktualisasi diri. Jadi jawabannya adalah D, teori humanistik. Selanjutnya, aliran ini lebih menekankan pada keaktifan siswa selama kegiatan belajar. Aktif berpikir, menyusun konsep-konsep, serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari. Dan yang paling penting, terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri. Pernyataan tersebut merupakan aliran dari teori A. Behavioristik, B. Kognitivistik, C. Konstruktivistik, D. Humanistik, dan E. Sibernetik. Jawaban yang benar adalah teori belajar konstruktivistik ya. Karena apa? Karena teori belajar konstruktivistik adalah memahami belajar sebagai proses pembentukan konstruksi pengetahuan oleh peserta didik itu sendiri. Pengetahuan ada di dalam diri seorang yang sedang melaksanakan mengetahui. Dengan kata lain, karena pembentukan pengetahuan adalah peserta didik itu sendiri, peserta didik harus aktif selama kegiatan pembelajaran, aktif berpikir, menyusun konsep, dan memberi makna tentang hal-hal yang sedang dipelajari. Tetapi yang paling menentukan terwujudnya gejala belajar adalah niat belajar peserta didik itu sendiri. Ya, jadi jawabannya adalah teori belajar konstruktivistik. Kita lanjut ke soal nomor 6. Menurut Brunner, apabila seorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal, dengan kata lain, peserta didik belajar melalui bentuk perumpamaan atau perbandingan. Hal ini merupakan tahapan dari A. Enaktif, B. Intuitif, C. Ikonik, D. Simbolik, dan E. Konflik. Kita bahas dulu yang pertama adalah, menurut Brunner itu ada 3 Bapak Ibu. Ada 3. Yang pertama, tahap enaktif, anak-anak melakukan aktivitas dalam upaya memahami lingkungan. Kemudian yang kedua, tahap ikonik, anak-anak memahami dunia melalui gambaran-gambaran dan visualisasi verbal. Kemudian tahapan simbolik, anak telah memiliki gagasan abstrak yang banyak dipengaruhi oleh bahasa dan logika. Di sini pilihannya berarti ikonik ya, C. Karena apa? Karena di sini ada anak memahami dunia melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal. Oke, untuk yang konflik tidak ada, apalagi yang intuitif ini juga tidak ada. Jadi yang benar adalah ikonik. Baik, kita lanjut lagi, soal ke-7. Pada tahap konseptualisasi, kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik adalah A. Mampu memecahkan masalah, B. Mampu membuat peraturan, C. Mampu memahami sebuah kejadian, D. Mampu mengalami sebuah kejadian, E. Mampu memahami permasalahan. Saya ulang lagi, pada tahap konseptualisasi. Ya, baik. Tahap konseptualisasi adalah seseorang sudah mulai berupaya untuk membuat abstraksi, mengembangkan suatu teori, konsep, atau hukum, dan prosedur tentang sesuatu yang menjadi objek perhatiannya. Pada tahap ini diharapkan peserta didik mampu membuat peraturan-peraturan umum atau generalisasi dari berbagai contoh kejadian yang meskipun berbeda-beda tetapi mempunyai landasan yang sama. Jadi di sini ada kalimat membuat peraturan-peraturan umum. Ya, di sini berarti jawabannya adalah B. Membuat peraturan-peraturan. Ya, untuk nomor 7 jawabannya adalah B. Baik, kita lanjut lagi ke soal ke-8. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah A. Kemampuan berkomunikasi, B. Kemampuan untuk memecahkan masalah, C. Kemampuan berinteraksi, D. Kemampuan untuk mengintegrasikan diri, E. Kemampuan mengungkapkan pendapat. Di sini kita jawabnya adalah, di sini jawabannya adalah B. Kemampuan untuk memecahkan masalah. Karena apa? Karena ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak. Segala upaya yang menyangkut aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif. Memiliki 6 jenjang atau aspek, yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan penilaian. Tujuan aspek kognitif berorientasi pada kemampuan berpikir
yang mencakup kemampuan intelektual yang lebih sederhana, yaitu mengingat, sampai pada kemampuan memecahkan masalah, ya, memecahkan masalah yang menuntut siswa untuk menghubungkan dan menggabungkan beberapa ide, gagasan, metode, atau prosedur yang dipelajari untuk memecahkan masalah tersebut. Dengan demikian, aspek kognitif adalah subtaksonomi yang mengungkapkan tentang kegiatan mental yang sering berawal dari tingkat pengetahuan sampai ke tingkat yang paling tinggi, yaitu evaluasi. Jadi jawabannya adalah B, kemampuan untuk memecahkan masalah. Baik, soal ke-9 di bawah ini adalah tipe belajar menurut Habermas kecuali A, belajar teknis, B, belajar praktis, C, belajar aktif, D, belajar emansipatoris, dan E, belajar konsep. Tipe belajar menurut Habermas sendiri itu hanya 3, Bapak Ibu. Yang pertama technical learning, yang kedua practical learning, dan emancipatory learning, ya. Technical learning itu apa? Yaitu belajar teknis. Jadi ini betul. Practical learning atau belajar praktis itu betul juga. Kemudian emancipatory learning, belajar emancipatory juga benar. Yang tidak ada itu sebetulnya belajar konsep dan belajar aktif. Tapi untuk yang lebih tepat adalah belajar aktif, yang merupakan bukan tipe belajar menurut Habermas. Ya, seperti itu. Kita lanjut lagi ke soal ke-10. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba trial and error, mencari dan menemukan keteraturan atau pola, menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar dan tidaknya dugaan. Hal ini merupakan penerapan teori belajar, A, kognitivistik, B, humanistik, C, behavioristik, D, konstruktivistik, dan E, sibernetik. Jawaban yang benar adalah teori belajar konstruktivistik. Jawabannya adalah D. Karena apa? Karena di sini kita bisa baca bahwa teori belajar konstruktivistik adalah memahami belajar sebagai proses pembentukan atau konstruksi pengetahuan oleh peserta didik itu sendiri. Pengetahuan ada di dalam diri seseorang yang sedang mengetahui. Dengan kata lain, karena pembentukan pengetahuan adalah peserta didik itu sendiri, peserta didik harus aktif selama kegiatan pembelajaran, aktif berpikir, menyusun konsep, dan memberi makna tentang hal-hal yang sedang dipelajari. Ya, di sini juga ada membuat dugaan hipotesis, kemudian mencoba-coba, menyusun rumusan beserta bentuk umum. Nah, itu termasuk dalam teori belajar konstruktivistik, ya, seperti itu. Baik, semoga 10 soal teori belajar ini dapat bermanfaat sebagai referensi belajar untuk Bapak Ibu mempersiapkan uji pengetahuan PPG dalam jabatan. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.